Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Supervisi Pendidikan akan memaparkan materi tentang pendekatan dalam supervisi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 4, yaitu Saudari Olga Din Adila, Saudara Almuzain Syahdan, dan Saudari Yusma Laila Fatia. Adapun materi yang akan kami paparkan yang pertama tentang pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran, yang kedua pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran, dan yang ketiga pendekatan klinik dalam supervisi pembelajaran. Adapun materi pertama yaitu tentang pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran. Dalam pendekatan ilmiah, pembelajaran dipandang sebagai ilmu atau sains karena perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Tugas utama supervisi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah adalah dengan membantu guru dalam menyeleksi metode-metode mengajar dan memperbarui kemampuan guru-guru dalam mengajarnya. Dalam membantu guru menyeleksi metode mengajar, supervisor terlebih dahulu harus dapat menemukan prosedur mengajar yang paling baik, penampilan mengajar yang paling baik. Baru setelah menemukan sendiri, dia akan dapat membantu guru menemukan metode-metode yang dapat menjamin keberhasilan siswa yang diajar secara maksimal. John Dewey mengemukakan bahwa tujuan supervisi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah yaitu yang pertama, membantu mengembangkan kemampuan guru untuk memecahkan problema kelas secara ilmiah. Yang kedua, dalam membantu mengembangkan kemampuan guru untuk memecahkan problema kelas secara ilmiah tersebut tidak boleh terpengaruh oleh faktor tradisi dan diaktifkan oleh semangat kuil. Masa depan supervisi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, supervisi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah juga diestimasi mempunyai masa depan yang optimistik. Di dunia pendidikan, dengan menggunakan pendekatan ilmiah demikian akan mudah ditentukan mana guru yang mengajarnya efektif dan mana yang tidak. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran. Nah, pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran adalah suatu pendekatan yang menyadarkan pada kepekaan, persepsi dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat suntela atau halus dan sangat bermakna di dalam kelas. Dalam sudut pandang pendekatan artistik, keberhasilan pembelajaran tidak dapat diukur dengan keberhasilan pembelajaran lain. Mengapa? Karena yang berbeda pelakunya. Karena itu, pendekatan artistik merekomendasikan agar supervisor turut mengamati, merasakan dan mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisor ini harus mengikuti mengajar guru dengan cermat, talenta dan utuh. Selanjutnya, dalam mengaplikasikan pendekatan artistik ini ada beberapa langkah atau paduan yang dapat dilakukan oleh supervisor itu sendiri. Yang pertama, tatkala mau berangkat ke lapangan sekolah, ia belum punya dan tidak boleh punya pretensi apapun tentang pembelajaran yang akan diamati. Kedua, mengadakan pengamatan terhadap guru yang sedang mengajar. Ketiga, supervisor memberikan interpretasi atas hasil pengamatan secara formal. Yang keempat, supervisor menyusun hasil interpretasinya dalam bentuk narasi. Yang kelima, penyampaian hasil interpretasi mengajar yang sudah dinarasikan oleh supervisor kepada guru. Dan yang terakhir, balikan dari guru terhadap supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Materi yang terakhir yaitu pendekatan klinik dalam supervisi pembelajaran. Pendekatan klinik dalam supervisi pembelajaran dapat dikatakan merupakan konvergensi di antara keduanya, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan artistik. Dalam pendekatan klinik, supervisi pembelajaran dilakukan secara kolegial oleh supervisor dengan guru melalui
hubungan kolegial atau kesejawatan tersebut, kemampuan mengajar guru dapat ditingkatkan. Ada 3 episode supervisi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan klinik ini. Yang pertama, episode pertemuan awal. Pada episode pertemuan awal ini, guru dan supervisor sama-sama bertemu dalam suasana yang akrab dan saling terbuka. Yang kedua, episode observasi kelas. Pada episode ini, guru mengajar siswa dengan mengaksentuasikan tampilannya pada keterampilan-keterampilan yang akan dilatihkan sebagaimana yang telah disepakati pada episode sebelumnya. Pada pihak lain, supervisor mengadakan pengamatan atas mengajar guru dengan pedoman instrumen observasi yang dikembangkan bersama dengan guru. Dengan cara demikian, supervisor bersama-sama dengan guru dapat mengadakan cek-recek atas keterampilan mengajar guru yang dilatihkan. Yang ketiga, episode pertemuan balikan. Pada episode pertemuan balikan ini, jarak antara observasi mengajar dengan pertemuan balikan tidak boleh dilakukan terlalu jauh. Sangat baik jika pertemuan balikan dilakukan sesegera mungkin setelah episode observasi pembelajaran, agar apa saja yang dilakukan oleh guru masih segar dalam ingatan guru sendiri dan dalam ingatan supervisornya. Guru dan supervisor harus sama-sama mengingat terhadap kesepakatan atau kontrak yang dibangun bersama pada saat episode pertemuan awal. Dalam pembicaraan demikian, supervisor dan guru boleh berdiskusi mengenai hal-hal yang sudah dikontrakkan. Dari hasil diskusi ini sekaligus akan didapatkan seberapa jauh hasil kontrak dan kesepakatan yang telah dibangun tersebut berhasil dicapai. Demikian itulah penjelasan yang dapat saya lakukan. Maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.